Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Itu TV bersama saya Agi Eka. Dan spesial banget hari ini kita tidak sendiri karena kita sedang bersama dengan dua orang penulis asal Kuningan. Yang pertama ini ada perempuan muda masih berstatus sebagai guru di jurusan APHP, Agri Bisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Beliau adalah founder, pendiri dari komunitas Fantasia Indonesia. Bisa dipanggil dengan Teh Melody AMPT. Iya. Channel aja ya. Oke Teh. Nah kemudian yang kedua ada ini salah satu apa namanya ya, algojonya Fantasia ya. Dimana kalau di Fantasia itu sebagai security-nya ya, sebagai keamanan. Kalau misalkan ada diskusi juga beliau biasanya membantu sebagai moderator. Tapi khusus hari ini kita undang untuk berbagi sebagai narasumber. Di luar sana salah satu nama penanya adalah Sakura Hanatsuki. Halo. Oke, ini dipanggilnya apa itu? Sakura. Sakura aja. Bang Sakura. Oh. Jangan bang. AA Sakura. Oke. AA Sakura. Jangan teteh aja. Salah nama pen ada ini. Sering salah apa? Jadi kebanyakan orang di sana karena emang kenalnya melalui online. Ya. Nama Sakura kan kebanyakan dipakai untuk cewek. Jadi mereka banyak mensalahartikan gender saya. Digodain ya. Tapi emang kalau nggak salah ya AA Sakura. Sakura. Sakura aja lah, nggak apa-apa lah. Oke ya. Bebas lah. Iya. Jadi AA Sakura yang selalu bersyukur dan tidak insecure. That's right. Ini juga punya nama-nama pena lainnya ya. Ada yang manggil Babe, ada yang manggil apa Panggilan lagi? apa? Om, banyak yang manggil Om. Om ya. Gak enak banget. Kakyo. Kakio. Siapa itu Kyo? Kayak itu kakak saya. Oh, jadi mungkin boleh dijelasin dulu ini pohon keluarganya kayak gimana? Rumit pak. Sakura itu sebenarnya adik saya. Oke. Kyo itu kakaknya. Oke. Jadi nama Saya cuma sebagai apa ya, penengah lah. Nah, Biar Jadi mereka mereka berdua berdua. tidak berantem, jadi Oh. saya menengahi mereka. Oh, beda ya. Siap. Kalau aku bungsu ya. Aku bungsu. Lima makhluk lainnya kakak-kakak semua. oke. Kamu ya begitu. Jadi kalau di Teh Mel ini punya yang namanya Kesatria Bintang dengan berbagai elemen. Kalau Sakura ini mah lebih ke penyihir elemental ya. Sama-sama elemen. Dan hari ini rencananya kita mau ngobrolin seputar karya perdana dari komunitas Fantasia yang judulnya apa tuh? Bilos. When we lost then there's a place for freedom. Mungkin bisa diceritakan sedikit asal usul kenapa ada buku ini, Mel? Ya. Sebagai salah satu inisiatornya, seperti apa perjalanan? Begitu nih sih. Iya. Jadi Dan Anda sebenarnya pasti di lupa. ya sebenarnya di Fantasia banyak sekali ya proyek-proyek, dan ini ya ini satu-satunya baru satu yang rampung. Ini antologi anak Fantasia. Ya, Kumpulan cerpen. cerpen, judulnya When We Lost There's a Place for Freedom. Ketika kita kehilangan sesuatu, pasti ada kebebasan, ada tempat untuk kebebasan. Nah, itu jadi benang merah utamanya ya, kehilangan dan kebebasan. Itu temanya, kehilangan dan kebebasan. Jika kita hilang sesuatu, kita akan menjadi bebas dari sesuatu. Ya, ini Baru tahu. situ tuh ya. Jadi ada siapa aja nih di antologi ini? Penulisnya ada beberapa, ada Alin, Oke. ada Kak Wulan, Benito Bonita. Wih, salah satu apa ini? Penulis fantastis. Penulis fantastis lokal ya.
yang punya Benito Publisher. Kemudian ada Dede Lukas Chernobyl Cherry. Ada Nightwalker. Siapa itu Nightwalker? Ini Oh, Revan Arion itu penulis udah Penulis lama muda lah. ya, penulis muda tapi udah lama jadi fantasi ya. Oke. Ada Ibrahim Wahid yang dikenal sebagai penulis jeruk, Oke. deras jeruk. Itu kalau nggak salah nama websitenya apa? William Moss. William. William Moss. Bang Will ya. Bang Will. Ada Mawari Mas Pawes apa gimana? Pawes Tari. Tari. Oh, Itu Dede Gemasnya Fantasi itu Ya, salah satu. kan disebut Dede Jutek. Oke. Ada Sakura Haruki siapa ya? Adik saya. Adik saya. Dan satu lagi Melodia yang kembaran saya, kembar jiwa saya. Kalau saya dibelah, kalau saya dibelah itu sisi gelapnya dia. Dah. Oke, jadi ada 8 karya yang ada di buku ini. Boleh diceritakan nggak? Jadi masing-masing dari Temel dan juga Sakur menulis apa sih di buku ini? Cerpen. Iya, cerpennya apa? Jawaban paling Cerpennya singkat apa? yang saya dengar. Apa tentang apa? Kalau Judulnya apa? Oh, judulnya kalau judul untuk ceritaku itu Song for Ergard, lagu untuk Ergard. Jadi sebenarnya ini menceritakan tentang kedewasaan seorang Gadis. seorang gadis desa yang sebenarnya dia kayak demam panggung, dia punya talent tapi malu untuk menunjukkan dirinya dan dipaksa-paksa orang tuanya. Ya dia gimana ya, sulit gitu, dia sulit untuk menunjukkan dirinya ke dunia dengan karakternya yang gak enakan tuh, malu seperti inilah gitu. Nah, suatu hari dia ketemu dengan seorang pria misterius di hutan. Kok serem ya? Ketemu dia di hutan gadis muda. Kok serem ya? Berubah jadi horor sekarang. Enggak, sebenarnya enggak. Dia jadi si pria ini sebenarnya misterius juga gitu, tapi tidak jahat juga gitu. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, di apalagi selalu dengan orang yang sama, mereka selalu bertemu, bercerita tentang kebiasaannya, kenapa si gadis ini bisa nyaman sama si cowok ini, mungkin karena terus nggak kenal kalau ini semuanya gitu, semua yang ada di rumah dia nggak ada. Ternyata si cowok ini bijak gitu ya. Kalau kamu tahu nggak akan ini, maksudnya nggak akan tahu sih apa gitu. Dan ceritanya si Nina ini terpilih menjadi penyanyi untuk acara ulang tahun gitu, ulang tahun di desa dia pemalu kan. Si Nina memaksakan diri pun dengan gitulah, dengan asupan motivasi Motivator sekali. ya, ceritanya ya katakanlah Nina ini berhasil untuk bernyanyi di acara desa itu. Sebelum dia mengucapkan terima kasih, Ergardnya sudah ya gitu sudah tiada. Wow. Jadi emang dia Sad ending. Maaf, aku tipe sad ending. Aku tidak percaya segala sesuatu yang membangun itu selalu berbahagiaan. Tidak harus ada pengorbanan. Pengorbanan untuk menjadi Nina berani menunjukkan jati dirinya adalah dengan kehilangannya. Dia menemukan kebebasan, bebas mengekspresikan diri gitu. Pertanyaan yang aku masih penasaran, sisi fantasinya di mana? Di fantasinya ada alasan kenapa si cowok ini mati. Oke, siap. Dan itu berarti harus dibaca sendiri ya. Jadi Ini dapat promosi ya? Iya dong. Harus. Oh iya. Berarti ini dapat ide ceritanya dari mana ya? Ini cerita
ceritanya dari mana. Pernah suatu hari di hutan. Kayaknya sih iya. Kalau kenyataan Kayaknya sih serem iya. ya. Kalau kenyataan itu serem ya. Lebih ke tahu film Yui yang film Jepang di mana sih si Yui orangnya itu nggak bisa lihat sinar matahari. Pasti kebakar mau kena sinar matahari. Pokoknya itu dia punya penyakit itu yang kena sinar matahari kebakar. Otomatis harus keluar malam hari aja, dan malam hari juga ya gitu, ketemu orangnya sama gitu lah. Ketemu orangnya sama, jadi benar-benar susah untuk mencari pergaulan orang-orang seperti ini ya, yang punya penyakit ini. Ditambah jangka hidupnya juga sebentar. Jadi aku pengen mungkin emang sisi fantasinya nggak terlalu menonjol ya, aku lebih pengen menunjukkan bahwa orang-orang yang punya penyakit, yang punya kelemahan seperti ini tuh punya arti bagi mereka yang benar-benar sedang membutuhkan. Si Nina ini dia benar-benar kayak butuh dorongan gitu, dimana sebelumnya tuh nggak mendukung dia, malah lebih banyak menghujat dia, ngejudge dia. Tapi ada suatu makhluk yang mendukung dia, tapi nggak bisa hidup lama gitu. Wow. Nah itu rasa sedihnya di situ. Makhluk apakah itu? Apa bacaan? Dalam Sekian dan terima gaji. Oke, jadi sebetulnya salah satu pemantik ide itu bisa dari nonton film ya. Iya. Dimana kita mungkin dapat beberapa inspirasi tertentu, kemudian dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan cerita kita. Oke. Nah kalau satu nih, enak banget. Atau begini apa? Sakura aja. Sakura aja ya. Ya udah. Oke. Nama apapun kayaknya aku bakal manggil babi. Bodo amat. Ya di sini mewakili Sakura ya. Ya saya mewakili adik saya. Di sini Sakura tulis apa sih? Yang saya tahu judulnya itu The Necromancer. Oke, Necromancer. Kalau Necromancer itu menurut dari Google dan kebanyakan info-info yang lain, Necromancer itu salah satu penyihir yang menguasai kegelapan, lebih ke membangkitkan mayat. Ya. Kekuatannya itu membangkitkan mayat. Tapi beda sama Summoner ya? Beda. Summoner itu memanggil. Ya. Tapi kalau Necromancer itu membangkitkan kembali. Oke. Nah, di cerita saya ini ada seorang gadis, namanya disamarkan. Oke. Panggil saja Wawan. Si gadis itu tuh sebenarnya dulunya itu ibunya dituduh sebagai penyihir. Oke. Dituduh sebagai penyihir. Otomatis dia dan ibunya yang sudah sekarat pergi ke hutan lagi ya. Hutan lagi. Kenapa? Ada apa? Karena hutan itu sumber dari sebuah misteri biasanya. Oke. Apa nih? Hutan, terus akhirnya si gadis ini dan ibunya yang udah hampir begitulah menemukan sebuah rumah yang dulunya ditinggali oleh penyihir. Rumah kosong. Oh iya. Mulai dari sanalah si gadis itu mulai belajar jadi penyihir. Nah, setelah baca-baca dari buku yang ada di sana, dia mendapatkan sebuah pencerahan. Sebelum itu si ibunya meninggal. Ibunya meninggal, dikubur. Nah, si gadis itu tuh dapat pencerahan bahwa dia bisa membangkitkan kembali ibunya. Nah, akhirnya si gadis itu membulatkan tekad mencari bahan-bahannya sampai dia mencari bahan-bahan untuk membangkitkan si ibunya itu, sampai akhirnya dia berhasil buat ramuan tersebut. Namun yang dibangkitkan itu adalah sebuah makhluk hidup.
Oke. Jadi saya lebih menekankan ke tema kehilangannya, bahwa dia itu bukan, ceritanya emang kehilangan ibunya, cuma di dalamnya lagi dia kehilangan sebuah harapan. Sebuah harapan bahwa dia akan bersama kembali dengan ibunya, tapi harapannya hilang karena tidak sesuai ekspektasi. Oke. Dan di sanalah dia benar sad ending juga rupanya. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Intinya kita berdua adalah komunitas sad ending. Nah, tapi aku penasaran, sebetulnya ide awalnya emang karena pengen nulis cerita dari Dokumenter itu sendiri, atau gimana kepatik sampai pikir pengen pembagian? Kalau saya sih emang lebih ke necromancernya. Terus sesuai dengan tema juga kan ada kehilangan dan kebebasan. Saya pilihnya yang kehilangan. Dan necromancer kayaknya lebih cocok menurut saya karena ada kehilangan sebuah harapan. Ya itulah. Kalau di Nggak teriris juga. kayaknya enggak. Kehilangan uang mungkin. Aku larinya kemana? Saya kehilangan hati. Oh, Hati untuk mencintai. Aduh. nah, aku tambah. Ya janganlah. Ya, ayam gimana? Banyak yang ditusuk di sakit hati. Yang ringan ya. Keringan. Yang ringan boleh. Banyak itu. Nah, kalau untuk proses penulisan sendiri ada kendala nggak untuk Sakura? Kalau penulisan sih saya nggak ada, paling kendala di membagi waktunya aja sih. Paling yang kalau ngebut tuh bisa 2 hari, ini bisa seminggu karena memang kerjaannya. Tapi kalau dari sisi riset mas sebetulnya nggak terlalu banyak yang harus Saya mah nggak tahu, lebih fokus ke necromancernya sih. Pembangunan suasananya. Kalau Teh Mel sendiri? Kalau nulis sih nggak perlu. Alhamdulillah. Ngebut. Biasanya kalau banyak kerjaan pikirannya nggak kayak kalau layout stasiun cabangnya ada 100. Nemunya yang mana? Kebetulan ini lagi ngebut aja. Ya, mungkin lebih ke karena ini dulunya mau aku masukkan ke antologi kami ya, aku punya dunia sendiri, punya universe sendiri, aku mau bikin antologi sendiri. Ini tuh cerita salah satunya gitu. Dan mungkin kalau dimasukkan ke sini gitu, jadi takutnya apa ya, sebenarnya nggak apa-apa sih gitu, cuma aku lebih pengen ke general aja lah gitu, nggak akan nyebut sebang-sabing ras apa, nontoninnya ras preles pusing, ya langsung aja perih. Biar tidak bingung. Nah itu aku lebih ke mengeneralkan itu. Terus kalau di universe aku kan ada aturannya ya, kenapa magic ada begini, kenapa begini begitu. Nah itu paling mengeneralkan supaya orang awam lebih ngerti lah gitu. Dan membantu, dan gimana pun perlu ada celah. Gitu aja. Mengambil sesuatu yang berkaitan dengan musik itu apakah sengaja karena namanya melodi gitu, senang lagu, atau gimana? Kayaknya enggak. Tapi ada sedikit pengalaman pribadi. Memang gitu ya, lebih ngambil pengalaman pribadi kan. Aku ini orangnya kalau udah di depan panggung kayak gugup ngeblank, gugup ngeblank berarti kayak gitu. Cuma ya gimana pun juga pasti ada satu cara supaya biar tidak gugup. Aku pengen ya, dari pengalaman aku ada gitu, ada salah satunya dengan motivasi dari guru gitu, contohnya kalau enggak speech itu dari guru hal-hal seperti itu, dari gurunya sudah pindah gitu. Kayak gak ada panutan gitu di sekolah itu. Kehilangan pegangan ya. Nah, kayak gitu. Karena lebih ke hal-hal
kecil sih, karena aku pemegang prinsip hal-hal kecil menjadi yang akan mengubah sesuatu menjadi besar. Yang love the ring cuma cincin tapi bisa mengubah dunia gitu. Betul. Aku prinsip seperti itu. Dan di The Hobbit juga Gandalf yang bilang aku nggak butuh penyihir besar untuk mengubah dunia, cukup satu hobbit yang punya rasa sayang, keberanian, kepedulian di antara orang-orang hebat yang itu yang bisa mengubah dunia. Serem. Aku pemegang prinsip Tolkien gitu. Prinsip Tolkien ya. Tolkien, babe. Siap. Abah Tolkien. Itu kakek saya kalau nggak salah. Uyut bukan? Iya. Kakeknya semua penulis fantasi ya. Iya. Nah, terakhir mungkin ya, kalau menurut kalian sebetulnya buku ini cocok untuk dibaca siapa sih? Karena kayaknya dari temanya tadi menarik gitu ya, kemudian ceritanya juga tadi ada banyak hal yang juga unik. Karena kalau nggak salah di sini ada salah satu cerita yang tokoh utamanya itu apa gitu kan? Ya, punya Baim. Bisa ya. Bisa ya. Jadi ngebayangin para alfabet ini dipreteli. Jadi apa sih namanya tuh? Aduh, ngomongin antara huruf kapital sama huruf kecilnya gitu-gitu ya. Ini lagi dihukum gitu ternyata Out of the box banget emang. Iya itu Tapi keren satu sih. cerpen yang paling aku Iya. suka sih di sini. Itu emang Baim itu spesialis ini ya, apa namanya? Cerita-cerita Aneh. aneh. Ya, surrealis thriller juga. Dia lebih ke thriller. Tapi dia mengemas thrillernya itu unik. Jadi kayak bisa dinikmati semua orang. Iya. Dia jerit. Keren Biasanya aku rada keringnya gitu sama thriller. Membayangkannya aja gitu. Tapi kalau huruf yang dipretelin malah lucu. Ya nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ngobrol juga ya sama Mbak Im untuk ngobrolin Jogja. proses kreatifnya. Emang Jogja? Kan kuliahnya Jogja. Iya sih kuliah di Jogja yuk. Juga. Cus. Ayo berangkat. Saudara yang Covid. Ya, jadi balik lagi kalau untuk kalian berdua buku ini direkomendasikan untuk siapa? Semua tapi nggak semua umur juga ya. Kalau basicnya sudah rada bingung sama fantasi, bingung juga nanti ke Bingung nantinya. Soalnya emang ada beberapa Yang cerita yang pada hype. Oke. Jadi mungkin bisa remaja SMP ya. Memang SMP SMA dan khususnya untuk yang senang fantasi. Dari Sakura sendiri. Yang jelas dia masih manusia. Oke. Kali Dan bisa baca bahasa Indonesia. Oke, siap. Sama sedikit waras. guys. Sedikit waras. Soalnya yang saya tahu dari beberapa cerita di mitologi ini, itu kebanyakan kayak langsung kalau getok palu mah getok palu. Padahal kalau emang mau dicari yang baiknya, kenapa kita harus menggetok palu itu? Jadi jangan langsung judge dulu, tapi kita pikirkan dulu kenapa kayak gini. Kebanyakan cerita fantasi kan memang kayak gitu, langsung ke akibat. Padahal kita harus kaji dulu. Lebih pusing di sebenarnya kalau fantasi. Tidak realistis. Aku lebih suka memusingkan diri. Atas Anda botak. Biru yang botak. Biru mana biru? Biru. Berarti kalau untuk orang, karena ini kan temanya kehilangan ya, kayak orang yang habis putus cinta gitu-gitu tuh bisa nggak sih baca? Saya sarankan jangan dulu. Kalau yang baru putus cinta saya sarankan jangan dulu, Happy. karena takutnya nanti malah langsung bikin ramuan. Oke. Kan bahaya. Oh my god. Mana-mana pakai detok. Aduh, iya. Ramuan antara keratin dengan Baikling kan bahaya.
penting. Jadi untuk membaca ini juga perlu suasana mood yang stabil lah ya. Stabil sama ya waras lah. Waras. Membaca fantasi juga butuh kewarasan lagi ya. Kewarasan. Siap. Tidak boleh salah paham. Dia salah paham. Pergunjingan. Ya pergunjingan salah iman. Bahaya. Oke. Nah terakhir mungkin ada pesan nggak untuk penonton yang di sini mungkin senang baca fantasi atau senang nulis fantasi? Kira-kira ada apa yang kalian sampaikan? Baiklah, fantasi. Mulai dari yang kecil-kecil. Oke. Ya gimana ya, sebagai yang suka nulis fantasi, ya memang ada dilemanya juga. Kalau kita nge-hype, suka sama ini, tapi kok kayak aku salah dunia, salah server gitu. Kok aku doang gitu yang nge-hype gitu. Kadang suka ngerasa gitu. Sebenarnya nggak pusing memahami fiksi fantasi. Memang fiksi fantasi itu banyak apa ya? Banyak kelasnya ya. Misalkan memang pusing di awal, cobalah gitu. Yang sederhana dulu seperti dongeng, baru bertahap, nggak cerpen, baca yang dulu cerpen. Baru bisa lah gitu, tahap novel yang berat. Tapi sebenarnya emang ada rasa apa ya, asik tersendiri ketika dalam dunia fantasi, karena kita bisa lari dari realita yang gini-gini aja Gitu aja. gitu aja gitu. Ketika menemukan yang rada-rada aneh, wah ya juga ya, oke seru juga gitu. Jadi ya memang mengaktifkan daya imajinasi gitu. Tapi kadang ya beberapa orang mungkin menganggap imajinasi itu kayak nggak ada kerjaan. Padahal Albert Einstein bilang imajinasi lebih apa sih, lupa aku. Intinya lebih tajam gitu dari ilmu. Pokoknya ada aku lupa. Tulis lagi Ya, di sini. Pokoknya itu kata. Jadi memang sebelum ada ilmu, sebelum ada penemuan, pasti orang-orang mengandai-andai dulu. Mau terbang, jadilah pesawat. Pengen gampang, jadilah ini ponsel Android. Tinggal pesan makanan, datang ke rumah nganterin, gitu kan. Jadi sebenarnya buat aku untuk dari kecil gitu kita emang harus harus tahu tentang visi imajinasi kayak gini. Ya bukan berarti kita percaya duduk diam ada ibu peri ngebantuin kita, bukan. Imajinasi itu cukup membantu kita ingin menciptakan apa, baru logika bermain dan bagaimana gitu. Nah, imajinasi itu salah satu cara, one of step to bring create something. Oke. Jadi Sakura ada tambahan untuk pembaca dan penulis. Kalau untuk pembaca, baca apapun aja lah, bebas. Oke. Untuk fantasi, untuk para pembaca fantasi sendiri, kalau untuk orang awam, bebas asal tetap jaga kewarasan. Kembali ke kewarasan lagi. Untuk pembaca yang memang udah terbiasa baca fantasi, selamat. Imajinasi Anda sudah bagus. Kalau untuk penulis khususnya untuk genre fantasi, saya sarankan Anda untuk jadi gila terlebih dahulu. Karena dengan kegilaan itu imajinasi akan terus berkembang. Jadi jangan sampai jangan sampai si impian kalian terkungkung oleh sebuah yang kuat, tapi bebaskan si impian. Imajinasinya sampai benar-benar liar lah. Ya
mau bikin ini kayak mau bikin itu kayak mau bikin ponsel pintar berubah jadi robot kan bisa. Ada transformer. Pokoknya untuk fantasi semua bisa, nggak ada yang nggak bisa asal tetap dalam logika. Jadi kayak motonya fantasi ya, unleash your imagination. Bebaskan semua imajinasi. Ya maksudnya meskipun dibebaskan, kita sebagai manusia harus bisa membedakan kapan harus berimajinasi, kapan harus bergaul dengan manusia normal. Ya, jangan tiba-tiba datang, aku baru pulang pakai sapu terbang, yang dipentung itu mah. Tidak gitu juga. Nggak gitu juga, atau ini lagi covid nih ya, lagi covid, nunggu keajaiban kalau hilang tiba-tiba. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Tentu datang Harry Potter mau daftar Hogwarts belajar ke PJJ. Mau mantra nggak bisa langsung pakai, ada yang berisik butuh udah nggak gini lagi. Siap. Oke, terima kasih nih untuk Tekmel dan juga Sakura ya yang telah berbagi pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih nih karena sudah bersedia diganggu jauh-jauh ini dari Kuningan. Dan ini meet up perdana dari pengurus Mimpi Fantasia. Ya. Oh iya. Betul ya. Iya benar. Ya betul. Mudah-mudahan nanti untuk teman-teman yang ada Fantasia juga bisa mengadakan meet up ya di tempatnya masing-masing. Dan doakan saja gitu nanti kita bisa berkeliling bersilaturahmi secara nyata juga di kesempatan lainnya. Kalau misalkan ada yang berminat untuk bergabung dengan Fantasia, cek aja di Instagramnya @www.fantasia.id. Dan kalau ada yang pengen tahu ilmu-ilmu seputar kepenulisan fantasi, bisa cek di worksnya Fantasia ID ya, di Wattpad. Di situ ada satu bahasa khusus yang berisi tentang hasil diskusi kita ya, yang ada di grup, baik itu ketika mengundang narasumber ataupun ada diskusi internal juga. Belakangan kan kita juga lagi ada banyak diskusi tentang gestur ya, tangan, gitu kan, lengan dan sebagainya, itu untuk menambah pengetahuan juga dan kosakata kita gitu ya di sini kita menulis. Itu bisa cek semua di media sosialnya Fantasia. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.